Kita akan melihat bersama pada volume yang ketiga, mulai dengan alam, di mana kita belajar menyelami hati Tuhan sampai dengan final apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengenal hatinya. Saudara yang terkasih, ketika kita mengerti dan mengenal cara kerja dan berpikir Tuhan, itu seperti kita tahu bagaimana karakter Allah yang maha kuasa, kemudian dia maha kasih, kita menghormati akan karakter Allah ini, dan kemudian kita tunduk dan tidak mengeraskan hati kita karena tidak ada gunanya kita mengeraskan hati. Nah, itu yang kita lihat dalam volume pertama. Kemudian kita melihat bagaimana kita melihat atau bagaimana kita harus bersikap jangan curiga dengan Tuhan, sebagaimana yang dilalui oleh orang Israel ketika mereka curiga dengan Tuhan, ya, dan akhirnya mereka tidak menikmati kasih dan anugerah Allah. Tapi melewati semua itu, Anda sudah menjadi orang yang luar biasa ketika kita semakin tahu dan semakin mengenal Allah. Saudara yang terkasih, tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Ya, bagaimana kita harusnya makin dekat dengan Tuhan? Saya akan mengajak kita untuk melihat di kesaksian daripada Rasul Yohanes ketika dia menulis dalam Yohanes pertama, Yohanes 1 ayat 1. Ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ada 4 hal yang akan kita lihat dari pembacaan kita saat ini, dan itu akan terus membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya mengkompilasikan ini dengan pengalaman murid-murid. Ketika kita melihat ada kelompok 70, 12 murid, ada 3 orang murid yang spesial, dan ada 1 orang yang sangat spesial, yaitu Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, yang menulis akan surat ini. Kita lanjutkan. Untuk bagian yang pertama, mengenai firman hidup yang kami dengar. Jadi yang pertama adalah bagaimana firman itu kami dengar. Nah, ini dapat kita lihat dari Matius pasal 13 ayat 9, dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalau pasal 13 ayat 16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Melihat dan mendengar. Nanti kita akan melihat yang satunya, tapi kita lihat dulu kata mendengar ini. Nah, kata mendengar adalah dari kata Yunani akuo, yang artinya apa? Mendengar suara Tuhan dalam bentuk kiasan, karena Tuhan mempengaruhi hati kita untuk mendengar, dan kemudian dia mendorong untuk melahirkan iman, dan itu merupakan anugerah Tuhan ketika kita bisa mendengar dan mengerti. Saudara yang terkasih, dalam gramkotnya, dalam tata bahasa Yunani-nya dikatakan tentang verb, itu kata kerja, kemudian RIA, artinya perfect indikatif aktif, di mana perfect sudah selesai, bahwa apa? Apa yang Yohanes katakan ini, bahwa sudah selesai sempurna, bahwa kita sudah mendengar dan kita membangun iman kita. Itu langkah yang pertama, dan itu sudah selesai. Dan apa yang terjadi ketika kita melihat suatu aksi Tuhan yang mendorong kita untuk bisa mendengar, sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami keberdosaan kita, mengerti maksud Tuhan yang melahirkan iman dalam diri kita, dan kita mengatakan, aku mau ikut Tuhan, aku mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Saya beri contoh, ini ada sebuah rumah mewah, kemudian di dalamnya adalah pemiliknya adalah seorang kaya yang sedang berenang. Hari panas, jadi dia berenang di kolamnya yang dingin. Tanpa dia sadari, rumahnya terbakar habis, ya. Jadi sedang dalam proses terbakar, dia tidak sadar. Nah, bagaimana cara dia supaya bisa selamat? Orang teriak-teriak, tetapi dia tidak mendengar. Lalu akhirnya ada orang yang masuk, kemudian mendorong dia, kemudian memberitahu, terbakar semuanya, larilah. Akhirnya dia sadar dan dia tidak punya pilihan lain kecuali dia keluar dari kolam dan melarikan diri keluar supaya diselamatkan. Nah, itu dia ketika Tuhan menggedor-gedor hati kita untuk supaya mendengar firman-Nya, dan kita akhirnya mendengar dan tidak ada pilihan lain karena itu anugerah Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah kita keluar dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita diselamatkan. Nah, itu sama dengan 70 orang murid Yesus, ya, ketika mereka mendengar Tuhan berbicara dan mereka
mendapati iman itu, lalu mereka melakukan firman dengan diberikan tugas untuk menyebarkan firman Tuhan. 70 orang murid itu dibagi dua-dua ke desa-desa, kemanapun Tuhan suruh. Kita coba lihat bagian yang kedua adalah firman hidup yang kami lihat. Kata kuncinya adalah kami lihat. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, di sini pakai kata melihat kerajaan Allah. Nah, apa arti kata melihat? Dari kata horao yang artinya memandang, mengalami, memahami. Itu kiasan daripada kita melihat dengan pikiran kita, yaitu melihat secara spiritual, yaitu dengan persepsi spiritual masuk ke dalam hati kita. Artinya kita tidak melihat secara fisik, tetapi secara rohani kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini gram chord yang ada menunjukkan itu verb, kata kerja yang perfect, indikatif, aktif. Artinya apa? Ini melihat itu sudah terjadi dalam hidupnya kita. Artinya Rasul Yohanes di sini mau menyatakan bahwa itu sesuatu yang sudah berlalu, di mana kita sudah mendengar dan kita sudah mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kalau kompilasinya adalah dari pengalaman 12 murid Tuhan. Tiap hari mereka bersama Yesus. Tiap saat mereka bersama, dan mereka melihat, ada yang melihat ketika Yesus menedukkan ombak badai yang ada di Danau Tiberias, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan bagaimana dia mengajar dengan begitu penuh kebijaksanaan. Nah, itulah yang dilihat oleh murid-murid. Mereka melihat secara fisik Yesus ada. Kita sekarang adalah melihat dengan persepsi rohani, bahwa kita tahu Yesus ada di tengah-tengah kita karena dia akan menyertai kita. Dalam setiap pergumulan kita akan melihat Yesus. Kalau bagian ketiga adalah bicara tentang apa yang kami saksikan. Bukan hanya mendengar, melihat, tetapi juga saksikan. Apa arti kata menyaksikan ini? Supaya kita semakin mengenal dia dengan passion. Nah, kata menyaksikan itu dari kata theaomai yang artinya to see with desire. Aku melihat tetapi ada desire, ada hasrat, keinginan yang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Atau dapat dikatakan of most important person that are looked on with full admiration. Artinya orang yang melihat, ya orang yang sangat penting, kita menganggap luar biasa orang ini, kemudian kita melihatnya dengan penuh kekaguman. Kita dapat melihatnya dari video seperti ini. Ya, ini adalah ketika Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus katakan jangan takut. Lalu Petrus melihat dengan passionnya. Dia ingin supaya dia datang berjalan di atas air kepada Tuhan. Kalau engkau perintahkan aku ke sana, aku akan pergi. Dan dia lakukan. Ya, dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Ini hasrat orang yang ingin betul-betul kenal Tuhannya, mengalami Tuhannya dalam kehidupannya. Walaupun nanti akhir-akhirnya dia mau jatuh dan Tuhan topang dia, Tuhan tolong dia. Tapi paling tidak menjadi orang yang pernah berjalan di atas air. Ya, akhirnya Tuhan menuntun dia, mengangkat dia dan membawa dia masuk dalam perahu lagi. Ini orang-orang yang melihat Yesus dengan penuh kekaguman dan apa? Mereka mau dekat dengan dia. Ada orang lain yang kita bisa melihat lebih luar biasa lagi, yaitu adalah seorang Maria Magdalena. Pada 2 hari sebelum Yesus akan disalibkan, dia memecahkan buli dan menuang minyak narwastu di kepala Yesus untuk apa? Mengurapi Yesus, mempersiapkan akan kematian Yesus. Ini orang yang luar biasa yang begitu bisa menyelami hati Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Dan dia itulah orang yang ketika Yesus sudah bangkit, tapi Yesus datang untuk pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, bukan kepada murid yang lain. Karena dia melihat ada suatu passion yang luar biasa yang keluar dari seorang Maria Magdalena. Bagian yang keempat adalah firman hidup yang kami sentuh dan kami raba. Coba kita lihat apa yang dimaksud di sini, yaitu
adalah mengenai passion yang luar biasa. Dalam kata raba atau sentuh itu dikatakan sebagai pselapao, ya, pselapao, yang dimana dikatakan bahwa itu adalah touch lightly, artinya sentuhan yang perlahan-lahan, feel after, yang merasakan bagaimana ketika to discover, ya, dimana ketika dibukakan dan kita menemukan pencarian akan personal Yesus. Jadi sentuhan yang perlahan yang dirasakan setelah apa? Setelah kita membuka mengenai pribadi Yesus yang kelihatan dalam hidup kita, yang mana bisa kita raba dan kita sentuh. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari kompilasi pengalaman murid-murid, hanya ada satu orang yang murid yang khusus yang sampai menyentuh Tuhan Yesus melalui apa? Dia membuka dan menemukan pribadi Yesus sendiri. Dan kita tahu itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia bersandar di dada Tuhan, begitu dekatnya dengan Tuhan, ya, pada saat makan malam terakhir. Kemudian kalau kita lihat ketika dia datang ke dalam kubur itu, dia lihat dari belakang, Petrus sudah datang duluan dan Petrus tidak mengerti. Tapi dikatakan bahwa ketika dia datang, dia melihat itu dan dia bilang dia melihat dan percaya Yesus bangkit. Dia tahu Tuhannya pasti bangkit. Itu dia sudah tahu sebelumnya. Atau ketika murid-murid sedang kembali kepada pekerjaan yang lama dan ada seorang di pinggir pantai dan tanya, apakah engkau punya lauk? Dan dia tahu itu pasti Tuhan. Dia tahu duluan itu pasti Tuhan. Dan Petrus langsung lompat ke dalam air. Itu Yohanes yang mengenal Tuhan dengan luar biasa. Dia tahu dan dia punya passion, bukan hanya sekedar passion, tapi betul-betul inginkan Tuhan. Nah, dia yang menyaksikan juga Alfa dan Omega. Ketika Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega di Pulau Patmos. Nanti kita akan melihat videonya. Pada bagian yang kelima ini bicara tentang bagaimana firman yang hidup berdinamisasi dalam intimasi dengan kita. Ya, kalau kita lihat semuanya ini, kita coba urutkan apa yang kami dengar. Itu 70 murid dengan gram chordnya adalah selesai, perfect. Ya. Kemudian apa yang kami lihat dengan 12 murid yang melihat kehidupannya sehari-hari dengan gram chordnya adalah perfect, selesai. Tetapi ketika kita bicara tentang saksikan, itu ada 3 murid dengan tata bahasa Yunani menyatakan tentang aoris, indikatif, middle. Artinya apa? Saksikan itu sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Dimana ketika kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita dan kita juga mengerjakan keselamatan itu, kita akan menyaksikan bagaimana Yesus sampai menimbulkan passion kita dengan Tuhan. Luar biasa. Dan yang paling terakhir adalah ketika dikatakan apa yang kami raba, itu ada satu orang, yaitu dimana aoris, infinitif aktif, dimana infinitif adalah tujuan, untuk apa semua ini. Dia mau dengar untuk apa, lihat untuk apa, saksikan untuk apa, yaitu untuk sampai kita intim dengan Tuhan, kita raba dia. Saudara, kalau kita lihat ini adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan sampai titik akhirnya adalah serupa dengan Kristus. Dan saya mau katakan bahwa kita berjalan dalam keintiman dengan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya mau lihatkan sebuah film ketika kita melihat bagaimana seorang Yohanes, ya, mengalami Tuhan yang luar biasa. Dalam Wahyu pasal 1 dikatakan bahwa ada seorang pria yang berdiri di kaki Dian, dekat kaki Dian. Yohanes melihat pria itu, dan ketika pria itu menghadapkan, ya, wajahnya kepada Yohanes, Yohanes merasakan sebuah hal yang pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ada sinar yang keluar dan membuat dia mau tak mau harus bertekuk lutut. Ketika pria itu datang dan mendekat kepadanya dengan penuh cahaya kemilau kemuliaan, dia hanya bisa melihat kakinya yang berlubang paku, dan dia tahu, oh, itu Tuhanku. Dan tangan yang bersinar menyentuh kepalanya dan menyaksikan, akulah
yang awal dan akhir, yang hidup dan aku punya kekuatan menguasai segala sesuatu. Ini kesaksian yang luar biasa ketika Yohanes disentuh oleh Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa ketika tangan Tuhan menyentuh akan kita manusia yang berdosa. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan bukan pengalaman yang biasa-biasa saja, dan tidak semua orang bisa mengalami hal itu. Tetapi Yohanes menyaksikan bahwa itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Saya akan membawa kita untuk melihat bagian yang ke-6 ketika kita bicara tentang berdinamisasi ya dalam intimasi. Nah, ini contohnya adalah Raja Daud. Ketika dikatakan bahwa Daud orang yang berkenan di hati Tuhan, apa artinya? Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, apa artinya berkenan di hatiku? The Message menerjemahkan ini dengan berkata, he is a man whose heart beats to my heart, a man who will do what I tell him. Artinya, dialah seorang yang degup jantungnya, heartbeatnya itu to my heart, melekat kepada hatiku, mengenal hatiku. Itu sampai Daud dikatakan Tuhan bersaksi seperti ini. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa ketika hati Daud terpaut kepada hatinya Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau menunjukkan ini adalah sebuah pemetaan spiritual formation dari seorang yang saya kenal bernama Regina Dutulong. Saudara yang terkasih, ketika dia di awal-awal hidupnya, dia seorang anak orang Kristen, tetapi hidup dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dan kemudian akhirnya dia mendengar tentang Tuhan, dan apa yang terjadi, dia katakan, aku mau menjadi anak Tuhan. Dia mulai membangun dirinya dalam imannya dengan menjadi, walaupun di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Islam yang terus-menerus mendesak dia untuk apa? Untuk tidak lagi mengikuti agama Kristen. Tapi dia terus bertahan terus, dan dia pada akhirnya sampai dengan melihat Tuhan ketika dia merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, terutama ketika dia mengalami sakit yang kita sebut dengan sakit kanker limfoa atau kanker getah bening. Nah, dia mengalami itu bertahun-tahun, tetapi dia tetap melihat Tuhan di dalam pergumulannya itu. Dia melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ikut katekisasi. Dia mengajak ibunya untuk katekisasi dengan dia. Dan dia bersaksi bagaimana Tuhan menjangkau hidupnya. Dia melihat Tuhan secara iman, bagaimana Tuhan menjangkau hidupnya. Sampai pada suatu waktu dia punya timbul sebuah passion yang luar biasa. Dia ingin ikut pendalaman Alkitab, ikut melayani di paduan suara, dan dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Hatinya terus senantiasa mau belajar tentang Alkitab, mau melayani. Kenapa? Dia punya hati yang terpaut pada Tuhan. Satu waktu ketika malam-malam dia bermimpi, dalam proses dia masih tetap sakit, kadang-kadang dia pingsan, kadang dibawa ke UGD. Dia melihat mendengar sebuah degup jantung ketika dia berdoa. Dan dia tanya kepada saya, Kak Kris, itu apa? Apakah itu degup jantungku? Saya lihat bukan degup jantung orang lain, tidak ada orang lain di sekitar situ. Dan itu terus dia dengar. Dan saya katakan, itu degup jantung Tuhan. Kalau kau dengar itu, katakan, Tuhan, aku ingin apa yang kau inginkan dalam hidupku, sampaikan Tuhan. Dan terus dia berdoa. Pada satu waktu dia sampai di sebuah titik di mana ketika dia berdoa, kemudian ruangan kamarnya itu menjadi terang. Terus ada seorang pria yang datang, kemudian tangannya yang bercahaya itu naruh di atas kepalanya dan bilang, Regina, akulah Yesus yang kau kasihi. Di situ dia menangis dengan luar biasa, dan dia bilang, Tuhan, aku sangat luar biasa bertemu dengan Tuhan.
ketika semua selesai, dia ketiduran, besok pagi bangun. Anda tahu apa yang terjadi? Dia sudah sembuh dari semua sakitnya. Biasanya dia sangat lemah, ini dia kuat. Dan ketika kami mengadakan retreat, wah dia tunjukkan bagaimana kesehatannya luar biasa. Dia bisa lari, dia bisa apapun juga, dia sudah sembuh secara total. Ya, dan kami sangat bersuka cita dengan kesaksiannya. Sampai dia sudah melihat Tuhan. Sampai 3 bulan setelah itu, apa yang terjadi dengan Regina? Suatu hari Senin, saya baru masuk kantor jam 10, ada telepon, dia telepon, "Kak Kris, Mama dalam kondisi kritis." Saya bilang, kita tetap berdoa, Mamamu bisa sembuh kembali, tetap terus berdoa, ya. Dan beberapa menit kemudian dia telepon, dia bilang, "Mama sudah tidak ada." Ya, saya bilang, "Aduh Regina, saya berdoa, terus berdoa supaya dia dikuatkan. Kamu harus kuat, kamu harus kuat." Sampai pada dia berapa menit lagi dia telepon dan dia katakan, "Kak Kris, Mama sudah nangis dengan luar biasa." Tiba-tiba suaranya hilang. Yang pegang telepon di ujung sana adalah adiknya Andre. Dan Andre berkata, "Kak Kris, Kak Regina juga sudah ikut Mama." Hanya selang 5-10 menit dia meninggal mengikuti mamanya. Saudara, pengalaman yang luar biasa hari itu kami memakamkan akan 2 orang berdampingan, Regina dan padahal dia sudah sembuh, tetapi dia tidak ingin meninggalkan ibunya. Dia tetap menjaga ibunya supaya dia ngantar ibunya sampai kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah pengalaman ketika kita mulai mendengar, kita mulai dengan melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus membawa hati kita terus dengan passion yang luar biasa kepada Tuhan, bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Semua adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan Tuhan inginkan kita mengalami itu. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya mengantar kita untuk terus-menerus dekat Tuhan, terus-menerus naik ke level yang meningkat dan terus-menerus sampai bertemu dengan Tuhan, sampai serupa dengan Tuhan. Tidak semua orang punya pengalaman ini, tapi saya menghimbau kita untuk terus-menerus datang dekat Tuhan. Tuhan Yesus